Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mencuri perhatian dengan pernyataan tegasnya. Tidak akan ada kenaikan tarif pajak dan tidak ada rencana pajak baru untuk tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 4 Dewan Perwakilan Daerah RI pada Selasa, 2 September tahun 2025 dan seakan menjadi angin segar bagi masyarakat yang khawatir tentang beban fiskal tambahan. Namun, di balik nada optimis tersebut, ada tantangan besar yang tersirat. Bagaimana cara mencapai target penerimaan negara sebesar 3.147 triliun rupiah yang naik 9,8% dibandingkan tahun ini tanpa harus membebani masyarakat secara langsung? Ini bukan hanya sekedar berita keuangan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk bertanya, apakah strategi pemerintah ini benar-benar berpihak kepada rakyat? Atau hanya sekedar kata-kata untuk meredakan kekhawatiran publik? Mari kita bayangkan situasi ini. Anggaran negara direncanakan mencapai 3.786 triliun rupiah untuk mendukung 8 prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto yang mencakup berbagai bidang dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial. Dari mana dana ini berasal? Penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 2.357 triliun rupiah meningkat 13,5% dibandingkan proyeksi tahun 2025. Sri Mulyani menegaskan, kebutuhan negara sangat besar, tetapi pendapatan bisa ditingkatkan tanpa perlu kebijakan baru. Menanggapi anggapan media yang mengaitkan kenaikan target dengan pajak yang lebih tinggi, dia menekankan bahwa fokus utama adalah pada penegakan dan kepatuhan, yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak lewat perbaikan sistem administrasi. Salah satunya adalah penyempurnaan Koretex System yang menggabungkan data digital dan non-digital, serta pertukaran informasi antar instansi. Ini artinya akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi di sektor perdagangan retail, makanan dan minuman, emas, serta perikanan. Kelompok yang paling merasakan dampak positif adalah mereka yang rentan, usaha mikro kecil dan menengah yang penghasilannya di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap tidak dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, UMKM dengan omset antara 500 juta sampai 4,8 miliar rupiah hanya dikenakan tarif akhir sebesar 0,5%, yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan 22% untuk perusahaan biasa. Pendekatan ini sangat layak mendapatkan perhatian karena bisa menghindari jebakan populis yang bisa menyebabkan tarif naik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Reformasi internal seperti Koretex dan pengawasan berbasis data dapat menutup celah kebocoran, terutama dari aktivitas ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden Prabowo mengenai tambang dan sawit ilegal, Sri Mulyani dengan pengalaman panjangnya sebagai bendahara negara jelas paham risiko ini. Pernyataannya bukan hanya menenangkan, tapi juga mengajak kolaborasi. Pemerintah butuh dukungan publik untuk gotong royong, tapi undangan opini ini terbuka lebar. Apakah Anda percaya strategi ini akan berhasil tanpa mengorbankan pertumbuhan UMKM? Ataukah tekanan target memaksa penyesuaian di tengah jalan? Ketika nanti RAPBN 2026 dibahas di parlemen, inilah momen bagi kita untuk ikut berbicara. Fiskal yang adil bukan hanya urusan elit. Ini tentang masa depan bangsa yang kita rasakan di dompet sehari-hari.